Shalom, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh menyapa rekan-rekan kembali pada hari ini. Walaupun kita tetap masih ibadah online, kiranya kita masih tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kan kasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua sama-sama menaikkan satu buah pujian sebelum kita akan sama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Lagu ini lagu yang mengingatkan kita bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki kerinduan untuk memiliki hati seperti Tuhan, hati yang berbelas kasih pada banyak orang. Adanya kerinduan untuk memiliki tangan seperti Tuhan, untuk boleh melakukan tugas yang Tuhan kehendaki sebagai orang-orang percaya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari dari awal kita katakan, berikan ku hati ya Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan hatimu. Berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Ya benar Tuhan, berikanlah kami hati seperti hati-Mu, hati yang penuh dengan belas kasihan, untuk boleh berbelas kasih, peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Walaupun kami tahu keadaan kami dalam keadaan yang mungkin tidak baik juga, tapi biarkanlah kami memiliki hati seperti hati-Mu. Ada begitu banyak orang yang menderita saat ini, dan biarlah ketika kami ada kesempatan untuk peduli, kami mau peduli kepada mereka ya Tuhan. Berikanlah kami kepekaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan. Dan lagi
ini kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Hari ini terambil dari Matius 25 ayatnya 31 sampai dengan 46. Nanti kita akan melihat nats itu sebagian demi bagian ya teman-teman. Nah, hari ini yang menjadi tema kita adalah Do you care? Apakah engkau peduli, teman-teman? Nah, berbicara mengenai kepedulian, beberapa waktu lalu ketika saya pulang ke rumah, saya melihat ada beberapa bank gitu. Nah, bank-bank itu adalah bagaimana mereka menyediakan tenda-tenda untuk nasabah mereka. Saya bingung kenapa harus ada tenda gitu. Nah, ketika saya perhatikan, saya lihat, saya baru tahu tenda itu disiapkan oleh mereka itu supaya bagaimana nasabah itu tidak kepanasan. Karena tidak boleh semua nasabah langsung masuk saat ini, tapi harus ada sebagian di luar, sebagian di dalam. Karena sehubungan dengan COVID ini terbatas untuk boleh di dalam satu ruangan, apalagi ruangan ber-AC, bukan? Nah, itu adalah yang di luar gereja. Mereka peduli, teman-teman. Peduli kepada nasabahnya, itu pihak bank. Lalu bagaimana dengan orang-orang gereja? Bagaimana dengan kita? Adakah kepedulian itu? Adakah kita peduli kepada orang-orang lain, teman-teman? Nah, teman-teman, ketika ngomongin gereja, berbicara pelayanan, saya yakin sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan dan sadar bahwa ia sudah ditebus Tuhan, sudah dilayani Tuhan lebih dulu, sudah dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik, ia sadar akan hal itu, yakin percaya ia akan peduli dalam pelayanannya, akan berusaha memberi yang terbaik, memaksimalkan semua yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Saya yakin akan hal itu karena memang sudah selayaknya dilakukan seperti itu, rekan-rekan, sebagai wujud ucapan syukur dan juga kasih kita kepada Tuhan. Nah, teman-teman, ketika kita melihat nats hari ini, kita diingatkan, rekan-rekan, ketika yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Yang kita lakukan itu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada saat kedatangannya kembali. Nah, kita dapat melihat di ayat 32, saya akan membacakannya untuk kita semua. Di sana firman Tuhan mengatakan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan kalau kita lihat judulnya, LAI memberi judul adalah penghakiman terakhir, teman-teman. Nah, teman-teman, ketika kita melakukan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan, ya, itu semua baik. Itu semua baik, teman-teman. Namun teman-teman, ketika kita melihat nats hari ini yang terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46, kita akan menemukan bahwa nggak cukup tuh hanya sampai kita melayani Tuhan yang sifatnya itu hanya vertikal saja. Tidak cukup hanya kita dengan Tuhan, tetapi bagaimana melalui nats hari ini kita menemukan kesetiaan dan pelayanan kepada Tuhan. Seharusnya itu terlihat juga dari bagaimana kita melayani dan peduli kepada sesama. Jadi bukan hanya vertikal, tapi harusnya horizontal, teman-teman. Itu harusnya ada. Nah, teman-teman, ketika kita melihat ayat 34, ayat 41, kita melihat akan terjadi pemisahan. Ada pemisahan ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Pemisahan itu Tuhan Yesus datang pada hari penghakiman terakhir. Nah, di sana ada penggambaran, teman-teman. Menarik, di sana digambarkan ada domba, ada kambing, teman-teman. Nah, di sana di dalam penggambaran itu kita lihat domba itu di dalam ayat 34, di sana dikatakan domba akan diberkati. Domba itu akan diberkati. Sedangkan kambing di ayat 41 kita dapat melihat di sana firman Tuhan menyatakan, "Nyala engkau daripada hadapanku." Di sana dikatakan seperti itu. Penyebabnya diberkati, kita bisa lihat di ayat 36, ayat 35 dan 36 di sana dikatakan karena mereka, domba itu, memberi. Sedangkan penyebab dikutuk di ayat 42 sampai dengan 43 kita lihat karena mereka tidak memberi, teman-teman. Nah, dari hal tersebut yang kita bisa simpulkan adalah
penyebab diberkati itu ada sebuah kepedulian kepada sesama. Sedangkan dikutuk karena apa? Nggak ada kepedulian kepada sesama. Jadi yang satu, itu golongan domba, mereka peduli, sedangkan yang golongan kambing tidak peduli. Nah, ketika kita melihat ayat-ayat berikutnya, rekan-rekan boleh membuka Alkitab, rekan-rekan sambil membacanya, ayat 38 sampai 39 dan ayat 44, kita menemukan responnya. Respon kedua golongan itu adalah sama-sama terkejut. Kenapa mereka terkejut? Ya, terkejutan itu bisa kita lihat dari pernyataan yang menanyakan, bila manakah aku melakukan itu? Atau kalau bahasa Indonesianya supaya kita bisa menangkap maknanya adalah, kapan Raja, kapan aku melakukan itu? Itu dari domba. Kalau yang kambing, kapan aku gak peduli kepadamu? Gitu. Itu yang ada. Nah, yang diberkati itu domba itu terkejut karena kenapa? Ia gak bisa mengingat kapan saatnya ia melakukan hal tersebut kepada raja. Kapan ia melakukan kebaikan itu? Nah, ketika kita melihat itu, kejutan itu menunjukkan sesuatu hal, rekan-rekan, teman-teman yang di rumah. Itu menunjukkan apa? Ketika ia melakukan itu memang bukanlah tindakan berjasa yang ia lakukan. Bukan sesuatu tindakan yang disengaja untuk akhirnya bisa dapat akses ke kerajaan, untuk bisa masuk surga. Bukan. Tujuannya melakukan itu bukan itu. Tetapi itu adalah tindak belas kasih itu adalah bukti bahwa memang domba itu milik kerajaan surga. Bahwa itu memang ialah milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan memang sudah selayaknya ia melakukan itu. Dia sudah mendapatkan kebaikan daripada Tuhan. Jadi dia melakukan itu. Yang melakukan itu menunjukkan sebuah perilaku eksternal dari seseorang yang benar-benar telah menerima anugerah keselamatan dan ada transformasi di dalam hidupnya dihasilkan oleh Roh Kudus. Nah, teman-teman, di sini jadi ada hal yang perlu kita ingat. Perbuatan baik yang dilakukan bukanlah tindakan untuk seseorang itu memasuki kerajaan surga, untuk memperoleh keselamatan. Bukan, mereka melakukan itu bukan untuk itu. Kepedulian kesama itu adalah pembuktian. Itu pembuktian sebagai orang-orang percaya dari pertobatan anak-anak Tuhan Yesus yang hatinya itu telah diubahkan oleh kasih Kristus. Jadi hidupnya tidak lagi hanya berpusat pada dirinya sendiri. Aku nggak cukup. Tetapi orang itu ada ruang untuk memikirkan orang lain, teman-teman. Nah, kita lihat yang satu lagi juga tadi terkejut ya, teman-teman. Dia terkejut kenapa? Terkejut, protes, bahkan menggugat kepada raja itu. Tapi jawaban raja itu akhirnya membungkam ketidakpuasan daripada si kambing itu, golongan kambing itu. Kenapa? Karena mereka melakukannya itu kepada yang tidak melakukannya kepada yang paling hina. Itu yang dikatakan oleh raja itu, teman-teman. Nah, di sini ada sesuatu hal yang dilakukan oleh golongan ini, yaitu kelalaian, teman-teman. Kelalaian. Mungkin sekali terjadi karena apa? Dirinya itu hanya memperhatikan kepuasan dirinya sendiri. Tadi si aku aja gak cukup, aku aja kurang, tolong perhatikan aku, tolong pedulikan aku. Jadi aku, dan aku. Nah, melihat ini kita perlu menyadari, teman-teman, keselamatan itu adalah memang anugerah daripada Tuhan. Dan sudah seharusnya yang namanya iman sejati itu melahirkan perbuatan. Karena kalau kita melihat di dalam Yakobus 2 ayat 17, Yakobus 2:26 di sana sama-sama kita akan diingatkan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati, teman-teman. Nah, ketika seseorang hidup oleh roh, dia akan menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya. Itu sudah selayaknya. Kita teman-teman dapat melihatnya di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, teman-teman. Nah, teman-teman, jika kita pun peduli kepada sesama, itu gak boleh menjadi sebuah kesombongan di dalam hidup kita. Kita gak boleh sombong, teman-teman. Apa yang mau disombongkan gitu. Tetapi apa yang kita lakukan itu adalah untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Memuliakan Allah. Di dalam kepedulian kepada sesama, untuk tidak sombong, ingatlah
kerendah hatian Tuhan Yesus yang telah apa? Ia telah meninggalkan kemuliaan surga itu. Kemuliaan surga ditinggalkan dan membawa kisah keselamatan kepada siapa? Kepada kita. Kepada Kohadi, kepada teman-teman semua. Yaitu kita orang-orang yang lemah, kita orang-orang yang hina dan terkutuk akibat dosa, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah melihat ayat 35 sampai dengan 37 dan 42 sampai 44, sekarang kita akan melihat kepada siapa sih kita melakukan kepedulian. Harusnya kepada siapa ya? Karena kita lihat, jika kita melihat ayat 40 dan 45, kita akan menemukan mereka yang menjadi objek kepedulian kita itu adalah di sana dikatakan saudaraku, udah saudara, terus yang paling hina gitu teman-teman, paling hina. Nah, dalam bagian lain, kalau kita lihat di dalam Galatia 6 ayat 10, saya akan membacakan. Di sana menyatakan, oleh karena itu, jika kita memiliki kesempatan, marilah kita berbuat baik untuk semua orang, terutama mereka yang termasuk dalam keluarga orang percaya. Semua orang, tetapi terutama orang percaya, teman-teman. Nah, berdasarkan itu, objek dari kepedulian kita adalah terutama saudara-saudari seiman kita, teman-teman. Baru orang lain. Kenapa? Ya gimana? Masa kita tahu saudara seiman kita, masa kita nggak pedulikan? Oh, peduli orang lain supaya lebih kayak dihargai. Enggak. Harusnya sesama saudara seiman dulu, baru orang lain yang bukan saudara-saudari seiman. Nah, ketika ditekankan kata yang paling hina di sini juga, maka kepedulian itu kita diingatkan, kepedulian itu tanpa pandang bulu, teman-teman. Maksudnya tanpa pandang bulu itu karena dalam secara natur kedosaan kita ini orang-orang berdosa tetap. Ada natur dosa itu. Kita tuh inginnya peduli apa? Kepada orang yang kita lihat orang itu bisa balas kepada kita. Orang itu bisa balas kepada kita. Aku pernah berbuat baik kepadamu. Oh, suatu saat orang itu bisa balas. Makanya aku berbuat baik kepadanya. Enggak. Makanya di sini dibilang paling hina gitu. Orang-orang yang mungkin nggak bisa balas kepada kita, kita lakukan kebaikan kepadanya ketika kita bisa. Nah, teman-teman, lalu di sana dikatakan jika kita memiliki kesempatan. Nah, sehubungan dengan penghakiman akhir diingatkan hidup ini rapuh, teman-teman. Hidup ini cepat berlalu. Kalau ibarat air di sungai udah lewat ya udah nggak bisa balik lagi. Emang ada mesin waktu? Emang mesin Doraemon ada? Kan nggak ada gitu, teman-teman. Nah, hidup itu rapuh, cepat berlalu. Ketika kita lihat pandemi ini, kita nggak tahu siapa yang akan meninggal. Usianya bisa memang tua, tapi yang muda-muda pun bisa meninggal, teman-teman. Jadi usia itu rapuh. Kita nggak tahu kapan akhir kehidupan kita itu datang, teman-teman. Nggak ada yang tahu. Nah, jadi kita harus siap selalu. Selama kita masih hidup, selama saya, selama teman-teman masih hidup, kehidupan kita merupakan hak istimewa dari Tuhan. Dan Tuhan ingin kita bertanggung jawab memakai setiap momen yang ada dalam kehidupan kita itu menjadi momen berharga. Menjadi momen yang berharga dalam hidup kita untuk apa? Kita mau peduli kepada orang lain. Peduli kepada sesama. Sehingga apa? Akhirnya nama Tuhan itu dimuliakan melalui kehidupan kita. Nah, teman-teman, sekarang coba kita lihat contoh-contoh kepedulian apa. Kita tadi bisa tahu orang-orangnya siapa, terus kapan peduli. Sekarang contoh-contohnya gimana, konkretnya gimana nih kok gitu kan. Sebagai saya mahasiswa, sebagai saya pelajar gitu kan, sebagai saya pekerja, apa yang bisa saya lakukan di tengah masa pandemi ini apalagi. Nah, coba sekarang kita lihat yang bisa kita lakukan. Berdoa. Aduh kok bisa banget sih berdoa. Teman-teman, ketika ngomongin ini contoh berdoa, jangan teman-teman bilang ini klise gitu. Kecil banget sih, tapi kita dilakukan nggak? Bagaimana ketika kita melihat ada saudara-saudari kita, teman-teman kita yang kita tahu ya, sekali lagi kita tahu ia sedang berjuang di dalam kelemahan diri. Apa yang kita lakukan? Kita bisa berdoa. Kita dukung dia di dalam doa. Ketika ada yang memiliki kelemahan diri, jadi bukannya dibully, tapi didukung di dalam doa. Ada sebuah kepedulian. Mungkin
Karena kelemahan diri itu orang-orang menjauhinya. Tapi bagaimana kita sebagai rekan seiman, kita mau peduli kepadanya, teman-teman. Lalu yang kedua mungkin apa yang bisa kita lakukan adalah, teman-teman, ketika berbicara kedukaan, itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak enak, sangat menyakitkan, apalagi itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Nah, ketika ada orang, teman kita kedukaan, nah di sini kita bisa boleh peduli, teman-teman. Kita peduli ketika kita tahu ada teman-teman yang sedang ada kedukaan. Mungkin kita nggak perlu banyak bicara. Kehadiran kita itu bisa memberikan sebuah penghiburan, penguatan kepadanya. Mungkin ada yang bilang, aduh kok ini kan lagi masa pandemi. Gimana kalau memang misalkan ada gitu yang meninggal sehubungan dengan pandemi. Atau ada penyakit yang lainnya. Tetap kita bisa dukung mereka, teman-teman. Ya mungkin kita kalau yang bisa datang, hadir, oke, boleh hadir. Tetap, tapi jaga protokol kesehatan itu ya. Tapi kalau nggak bisa datang, nggak bisa hadir, ya udah, bagaimana tetap dukung juga secara jarak jauh, dukung, kuatkan, apalagi itu orang-orang yang memang dekat dengan kita. Jangan cuek sama mereka, pedulilah pada mereka. Lalu teman-teman, ketika melihat saat ini kita ada yang mungkin kalau ngikutin berita, wah ini udah masuk kuartal 4 untuk Indonesia gitu. Kuartal pertama, dari bulan pertama sampai ketiga, turun perekonomian. Lanjut, kuartal kedua, turun lagi. Lanjut, kuartal ketiga, turun lagi. Wah, itu kalau perekonomian bilangnya resesi, itu masuk juga ke Indonesia. Jadi kenapa? Ya karena daya beli masyarakat itu berkurang. Banyak PHK apa. Nah, akhirnya apa? Orang-orang ada yang di PHK, pengurangan gaji, itu terjadi. Nah, bagaimana? Nah, ketika kita tahu ada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kita, ya mungkin kita nggak bisa membeli ketika mereka menjual, tapi kita tahu ketika mereka menjual, apa yang bisa kita lakukan, apalagi itu teman-teman dari mama, dari teman kita gitu, atau dari jemaat yang kita tahu, mereka menjual barang-barang produksi rumahan, kue atau apa, kita bisa bantu untuk memasarkan. Saya yakin semuanya punya medsosnya tuh banyak. Bukan cuma WhatsApp, tapi ada WhatsApp, Line, Instagram, yang lain-lain. Nah, coba teman-teman di dalam hal ini, bagaimana teman-teman itu bantu untuk mempromosikan, menjual makanannya atau hasil-hasil produksi rumah yang ada. Membantu. Itu kelihatannya sepele, tapi itu bisa sangat membantu untuk sesama jemaat kita, teman-teman. Teman-teman, atau sekarang kita ketika melihat karena belajar di rumah, mungkin yang teman-teman yang SMP udah belajar sendiri, SMA belajar sendiri, kuliah belajar sendiri. Coba adik-adik kita yang SD itu belajarnya didampingi oleh orang tua, dan kadang orang tua itu udah kepusingan, apalagi melihat anak-anaknya gitu kan, ketika belajarnya apa, yang orang tua yang kalau sekarang ini kadang pusing mendampingi adalah ketika udah pelajarannya komputer, ketika pelajarannya apalagi bahasa Inggris, wah itu udah ini gimana ya gitu. Nah di sini kalau kita tahu memang mereka ada yang membutuhkan, kita bantu, teman-teman, bantu buka katakanlah ya pengajaran secara les gratis, bantu itu kan ya, yang susah bahasa Inggris, oke saya bantuin gimana gitu, yang susah dalam pelajaran apa ya sesuai dengan kemampuan kita, nggak usah muluk-muluk cari yang kita nggak bisa gitu, teman-teman. Nah teman-teman, jadi dari semua tindakan kepedulian kita ingat ada sebuah prinsip. Prinsipnya adalah bagaimana ketika ada kesempatan jangan sia-siakan. Ketika ada kesempatan jangan pernah sia-siakan. Mulai peka, mari peka dengan keadaan sekitar. Tadi jangan aku. Lihat sekitar kita. Pekalah, teman-teman. Mohon hikmat Tuhan, apa yang bisa dilakukan bagi yang kita tahu mereka lagi ada kesusahan, apa yang bisa kita bantu, teman-teman? Apa yang bisa kita bantu? Ada sebuah kepekaan, ada sebuah kepedulian. Ingat, Tuhan gak meminta apa yang gak ada pada kita. Tuhan gak meminta apa yang gak ada pada kita.
Tapi Tuhan minta apa yang ada pada kita. Kita peduli berbagi kepada sesama melalui potensi yang memang Tuhan sudah berikan kepada saya, kepada teman-teman. Apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dipercayakan, itu yang kita pakai untuk membantu sesama kita, teman-teman. Jadi nggak melulu kembali lagi melalui uang, nggak melulu. Ada talenta-talenta yang Tuhan berikan, itu yang kita berikan untuk membantu kepada sesama kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang tadi, yang tidak peduli. Kalau kita memang benar-benar sudah ditebus oleh Tuhan, kita pasti seperti domba-domba tadi. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kita ingin orang lain pun merasakan kebaikan Tuhan. Teman-teman, kesimpulan kita hari ini adalah mari kita semua sama-sama bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dan miliki dalam hidup ini. Bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita miliki di dalam hidup ini, teman-teman. Sambil menunggu apa? Kembalinya Tuhan Yesus itu datang. Kembalinya Tuhan Yesus itu datang. Jangan sampai kita menjadi golongan kambing. Jangan-jangan kalau itu terjadi, kita ini hanya Kristennya Kristen KTP, bukan Kristen yang sungguh-sungguh, bukan pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Kalau kita pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, pasti kita peduli kepada sesama kita, kepada sekitar kita, teman-teman. Nah, teman-teman, mari kita saling peduli kepada sesama dan ingat dengan penuh kerendahan hati. Dengan penuh kerendahan hatian, kita sama-sama peduli kepada saudara-saudari kita dengan motivasi yang benar, bukannya untuk cari nama, bukan. Teman-teman, karena itu kenapa? Ingat, karena Kristus yang sudah lebih dahulu peduli kepada kita. Kristus sudah lebih dahulu peduli kepada kita. Kita sudah mendapatkan kepeduliannya, kita sudah mendapatkan kasihnya daripada Kristus. Kita bagikan itu, kita share itu kepada orang-orang yang memang ketika apalagi kita melihat ada kesempatan, jangan sia-siakan itu, teman-teman. Mari teman-teman kita refleksi sebentar. Mari kita pejamkan mata kita. Teman-teman coba refleksikan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Refleksikanlah teman-teman. Sudahkah kehadiran kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu tercermin melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui tindakan kita, melalui karakter kita, di mana kita bisa peduli kepada sesama selama ini. Teman-teman, jika selama ini ternyata belum ada kepedulian, ternyata belum ada transformasi kehidupan di dalam diri kita, mari teman-teman, jangan memang kita belum terima Tuhan Yesus. Mari saat ini terimalah Tuhan Yesus Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan teman-teman. Dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Izinkan Tuhan Yesus bekerja sebebas-bebasnya di dalam kehidupan kita. Sehingga Ia dapat mentransformasi kehidupan kita. Sehingga kita dapat meneladani Tuhan Yesus. Dengan mewarnai hari-hari kita. Untuk peduli, untuk berbelas kasih kepada sesama yang Tuhan pertemukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk perenungan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang boleh memimpin menyertai kami. Ampuni kami jika selama ini kami belum peduli kepada sesama kami. Ampuni kami yang lebih banyak fokus kepada diri kami sendiri. Biarlah ketika kami masih muda, Tuhan boleh pimpin, menyertai, memakai kami untuk boleh peduli kepada sesama kami. Terutama adalah saudara-saudari seiman kami. Ketika ada kesempatan, kami boleh berbagi
kami boleh peduli. Kami yang telah merasakan kasih Tuhan, biarlah kami juga mau berbagi kasih kepada saudara-saudari kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami untuk boleh peka kepada keadaan sekeliling kami ya Tuhan. Apa yang dapat kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, kami boleh melakukannya. Biarlah firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh peduli ya Tuhan. Karena Engkau telah lebih dahulu peduli kepada kami. Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin teman-teman. Demikian persekutuan online kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu 2 minggu lagi.